Kalau misalnya kipas angin itu kapasitornya rusak kan kipas angin nggak mau berputar atau cuma berdengung doang. Jadi ini adalah video untuk nunjukin ke kalian kalau misalnya kipas angin berdengung terus nggak mau mutar atau nggak kuat mutar, kalau misalnya diganti kapasitor kira-kira mau hidup apa enggak? Ayo kita cari tahu. Ini dia kipas anginnya. Kondisinya mati total, cuman berdengung aja. Tapi dengungnya pelan banget. Yuk kita tes ya. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kita hidupin. Tuh, nggak hidup sama sekali kan. Yuk, langsung kita bongkar. Kita buktiin. Apakah mengganti kapasitor itu langsung bisa menyembuhkan kipas angin? Cara bongkarnya kayak gini. Tuh, gampang kan? Putar ke kanan, tarik, putar ke kiri, lepas deh akhirnya. Sekarang kita pindahin dulu ke meja supaya kita kerjanya enak, nggak ribet gitu. Langkah selanjutnya dan yang membutuhkan kesabaran adalah melepas cover yang nutupin mesinnya atau dinamonya atau spoolnya atau motornya. Biasanya kayak gitu sih, dipanggil spool, dipanggil dinamo, dipanggil apa lagi? Panggil motor. Tapi sebetulnya ini adalah motor, dia bukan dinamo karena nggak ada magnetnya. Bedanya gitu ya antara dinamo sama magnet. Kalau dinamo itu ada magnetnya, kalau motor itu nggak ada magnetnya. Nah, ngelepasnya tuh harus dicongkel-congkel seperti ini loh. Bisa skrup yang di depan itu kita lepas dulu atau enggak, tapi kali ini aku milih untuk nggak ngelepas bagian skrup 4 buah yang ada di depan itu. Jadi aku congkelin aja langsung di sini. Biasanya sih langsung kebongkar. Tapi ya itu butuh kesabaran. Yang paling nggak ngenakin untuk nyervis kipas angin itu sebetulnya bongkar-bongkar kayak giniannya. Ribet. Setelah kita bongkar, barulah kita bisa ngelihat ukuran kapasitor aslinya berapa untuk motor kipas angin ini. Ukuran kapasitornya 1,2 mikrofarad 400 volt. Langsung kita putusin. Kita coba ganti kapasitor yang baru. Ukuran 1,2 atau 1,5. Bebas. Tapi bagusnya sih tes dulu pakai 1,2, terus tes pakai 1,5. Kalau buat yang belum tahu alat yang saya gunakan ini apa, ini adalah tang potong. Kalian bisa beli barangnya di keranjang nanti atau di deskripsi nanti bakal muncul. Dan di sini nih, aku lagi uji coba peralatan baru atau alat baru yang namanya adalah tang pengupas kabel seperti ini. Lumayan lengkap ini fiturnya, bisa dibuat ngupas kabel, bisa dibuat melintir kabel NYA 1,5, 2,5, bisa untuk ngupas kabel yang besar juga. Tinggal kita cari kapasitor yang sesuai. Kapasitornya kayaknya ada di dalam sini nih. Di sini adalah tempat untuk nyimpen komponen-komponen yang masih bagus atau cabutan yang kondisinya masih bagus. Dan beneran akhirnya saya bisa nemuin dua buah kapasitor. Ternyata stok yang aku punya tinggal 1,2 mikrofarad dan 2 mikrofarad. Yang 1,5 nggak ada. Gak apa-apa lah ya. Kita coba aja pakai yang 1,2 ini. Oh, hidup nggak dia? Dan ternyata ngupas kabel kapasitor pakai alat pengupas kabel ini, pakai tang pengupas kabel ini tuh enak banget loh guys. Aku rekomendasiin buat kalian beli deh. Kalau misalnya pengen pakai alat-alat yang profesional,
Itu bisa meringankan beban kita loh. Tak pasang di sini. Nah, kebiasaan aku waktu nyervis kipas angin itu, biasanya kalau ganti kapasitor, itu cuman aku lilit-lilit aja. Nggak bakal aku solasi. Dan aku yakin juga nggak bakal nyenggol kabelnya antara satu dengan yang lain. Nggak tahu ya kalau kalian. Tapi kalau untuk kalian yang nggak biasa, aku rekom untuk disolasi deh, habis disambung seperti ini, supaya dia nggak saling berhubungan, nyenggol, terus korslet. Nah, kalau udah korslet, khawatirnya nanti malah MCB jeglek, kalau nggak kan malah kebakaran, bahaya. Pas kira-kira sambungan kabel kapasitor ke motor kipas anginnya tuh udah bagus, saya siapin sebuah alat yaitu colokan terus kita tes. Oke lah kalau gitu langsung kita tes. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Mau hidup nggak dia? Kita ganti kapasitor yang 1,2. Nggak mau hidup sama sekali. Kita cabut lagi. Kita ganti kapasitor yang ukurannya 2 mikrofarad ya. Kenapa kok saya ganti langsung dari 1,2 ke 2 mikrofarad? Pertanyaannya, jawabannya adalah karena stok yang 1,5 mikrofarad aku nggak punya. Ini kok tadi aku ngomong aku, saya, gua. Ini mana yang bener nih? Aduh, mana ya yang bener? Kira-kira pakai apa ya? Pakai aku aja lah ya, guys. Pakai aku aja deh. Jadi langsung aku lilit-lilit kayak gini, kapasitor yang baru ukurannya 2 mikrofarad yang kondisinya masih dalam keadaan baik banget. Ini adalah kapasitor yang sengaja aku beli di toko komponen elektronik untuk stok untuk menguji kipas angin yang seperti ini. Jangan sampai nyenggol ya kabelnya ini. Jangan sampai bersentuhan. Bersentuhan korslet nanti. Langsung kita tes. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, nggak mau hidup sama sekali. Cabut dari arus listrik 220 volt. Jadi sekarang udah ketahuan kan kalau misalnya kapasitor diganti baru, kalau kipas angin itu memang nggak mau berputar, belum tentu sembuh. Jadi kalau misalnya ada kipas angin yang nggak mau berputar atau cuma berdengung aja, ngira kapasitornya rusak, itu belum tentu. Karena berdengung atau nggak mau hidup sama sekali itu nyatanya juga bisa disebabkan oleh spool yang udah rusak. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Dan begitulah kesimpulannya. Kalau kipas angin mati nggak mau berputar itu, nggak selalu bisa hidup lagi setelah diganti kapasitor yang baru karena kerusakannya bukan di kapasitor.